Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 277 Ceroboh. Manusia rendahan. Naga banjir itu marah sekali. Ia berjuang sekuat tenaga, tetapi ia tidak dapat melarikan diri dari telapak naga sejati. Raungan marah keluar dari mulut naga banjir itu. Ia tahu bahwa kiamatnya telah tiba, tetapi kemarahan dan keengganan masih membara di dalam hatinya. Ia telah menunggu begitu lama hanya untuk evolusi hari ini, dan jika ia diberi 1 hari lagi, atau bahkan setengah hari saja, ia akan mampu menyelesaikan evolusinya dan menerobos ke alam jiwa tempur. Pada saat itu, ia akan mampu berubah menjadi naga dan terbang di langit. Namun sayang, waktu tidak berpihak padanya. Waktu ditakdirkan untuk membuka jalan bagi orang lain. Jangan melawan. Jiang Chen berkata dengan nada dingin. Naga banjir bagaikan anak panah yang sudah hampir habis, tidak mungkin ia bisa menahan Jiang Chen. Tubuh naga banjir itu berputar kencang di bawah tekanan kuat telapak naga sejati. Ah, bocah cilik, beraninya kau mengambil paksa saripati darahku. Naga banjir itu meraung dengan marah. Ia menderita kesakitan yang hebat saat ini. Jiang Chen harus mengeluarkan saripati darahnya sebelum ia mati. Begitu ia kehilangan saripati darahnya, ia akan tamat. Esensi darah adalah garis keturunan lengkap naga banjir, itu adalah hasil evolusinya, buah yang telah dipanen setelah melalui hukuman kesengsaraan surgawi yang menyakitkan. Tapi sekarang, seseorang mengambilnya dengan paksa. Ini benar-benar membuat naga banjir kesal. Naga banjir, aku tahu kau telah melalui banyak hal untuk mencapai tahapmu saat ini. Aku akan merasa bersalah jika membunuhmu, jadi aku akan mengambil saripati darahmu dan mengampuni nyawamu, aku tidak akan mengambil jiwa iblismu. Dengan ini, kau hanya akan kehilangan kesempatan untuk berevolusi lebih jauh, tetapi kau masih bisa menjadi Raja Iblis yang sama. Jiang Chen mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Seketika, bola darah yang tampak seperti kristal keluar dari mulut naga banjir dan jatuh ke telapak tangannya. Setelah kehilangan esensi darahnya, naga banjir menjadi lamban, dan tubuhnya yang besar mulai bergoyang maju mundur. Tampaknya ia bisa jatuh dari langit kapan saja. Pada saat yang sama, tanduk naga yang baru tumbuh yang muncul setelah evolusi menghilang. Naga banjir sekali lagi kembali ke bentuk sebelumnya, dan tidak akan pernah menjadi naga banjir lagi. Namun, tidak bisa berevolusi lagi lebih baik daripada mati. Jiang Chen dapat dengan mudah membunuh naga banjir ini dan mengambil jiwa iblisnya, tetapi dia tidak melakukannya, dan dia bahkan menyerah pada jiwa iblis itu. Keputusannya sama sekali tidak sesuai dengan pendekatannya. Sebenarnya, Jiang Chen tahu betul seberapa besar penderitaan yang dialami naga banjir ini untuk berevolusi. Ada banyak sekali ular di dunia ini, tetapi tidak banyak dari mereka yang benar-benar dapat berevolusi menjadi naga dan terbang tinggi di langit. Situasi ini mirip dengan seorang kultivator manusia, keduanya membutuhkan tekad yang besar untuk berhasil. Jiang Chen sangat mengagumi hal ini. Dia juga seorang pria dengan tekad yang besar, dan karena dia sedang mengolah keterampilan transformasi naga, dia juga akan berjalan di jalan yang sama yang menantang surga, seperti ular raksasa ini. Lebih jauh lagi, Jiang Chen tidak memiliki perasaan buruk terhadap ular raksasa ini, dan dia benar-benar telah memanfaatkan keadaannya yang berbahaya. Selain itu, ular raksasa yang telah kehilangan esensi darahnya tidak dapat lagi menjadi ancaman bagi Jiang Chen. Oleh karena itu, Jiang Chen memutuskan untuk menyelamatkan nyawanya. Tinggalkan tempat ini. Jiang Chen menyimpan saripati darahnya, lalu berbalik ke arah ular raksasa dan berbicara dengan suara dingin. Ular raksasa itu terkejut saat mendengar bahwa Jiang Chen mengampuni nyawanya. Ia tahu betul tentang kondisinya saat ini, jika Jiang Chen ingin membunuhnya, tidak akan butuh banyak usaha. Ia bisa membunuhnya seperti menghancurkan semut. Namun sekarang, Jiang Chen benar-benar telah membebaskannya. Ia tidak dapat mempercayainya. Jika kau tidak pergi sekarang, aku yakin orang-orang itu tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Jiang Chen. Mendengar ini, ular raksasa itu melemparkan tatapan marahnya ke arah Mao Fang dan kelompoknya. Setelah itu, ia memanjangkan tubuhnya dan terbang ke kejauhan. Tak lama kemudian, ia menghilang dari pandangan semua orang. Sobat, kenapa kau membiarkannya begitu saja? Apa kau tidak takut dia akan membalas dendam di kemudian hari? Big Yellow menatap Jiang Chen dan bertanya. Aku sudah memberinya kesempatan untuk hidup. Jika dia masih ingin membalas dendam, aku tidak akan memberinya kesempatan kedua. Jiang Chen berkata dengan nada kejam. Alasan mengapa dia melepaskan ular raksasa ini adalah karena dia menghormati tekadnya yang besar. Namun, jika ular raksasa ini benar-benar datang untuk membalas dendam, dia akan menjadi musuh Jiang Chen, dan Jiang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Jiang Chen jarang menunjukkan belas kasihan. Ini sebenarnya pertama kalinya dia melakukannya. Dia adalah pria dengan keinginannya sendiri. Membunuh atau tidak membunuh, semuanya tergantung pada suasana hatinya. Di sisi lain, ketika para murid dari Sekte Qin Yi melihat ular raksasa terbang jauh di kejauhan, mereka langsung menjadi marah.
Mao Fang adalah orang pertama yang berlari maju. Menatap Jiang Chen dengan kemarahan yang luar biasa, dia berkata, "Bajingan, kau benar-benar mencuri hasil kerja kerasku, dan kau bahkan membiarkan ular raksasa itu pergi." Mao Fang merasa ingin muntah darah. Dia baru saja menyaksikan Jiang Chen mengeluarkan saripati darah naga banjir, benda yang seharusnya miliknya. Dia telah menghabiskan waktu lama untuk mempersiapkan diri mendapatkan saripati darah dan jiwa iblis naga banjir. Namun, dia tidak hanya terluka, dia juga memiliki dua murid inti di alam inti ilahi, dan pada akhirnya, dia telah membuka jalan bagi orang lain. Dia tidak mendapatkan saripati darah, dan jiwa iblisnya juga hilang. Pergi dari sini, dasar jalang bodoh. Kau pikir kau siapa? Apa maksudmu hasil jerih payahmu? Apa ada namamu di sana? Bahkan jika itu benar-benar milikmu, tidak bisakah kami merampoknya? Apa kami harus berpikir dua kali sebelum merampok seseorang? Big Yellow berdiri di bahu Jiang Chen sambil berbicara. Kata-katanya bisa membuat lawannya mulai batuk darah. Anjing sialan, aku pasti akan mengulitimu. Kawan, aku tidak peduli siapa kalian, lebih baik kalian kembalikan esensi darahku. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati dengan cara yang paling menyedihkan. Mata Mao Fang terlihat memerah. Auranya telah sepenuhnya mengunci Jiang Chen. Anak-anak nakal, sekte Qingyi bukanlah sekte yang bisa kalian ganggu, dan murid senior Mao Fang bukanlah seseorang yang bisa kalian ganggu. Lebih baik kalian serahkan esensi darah sekarang juga. Murid yang bernama Wang berteriak. Kalian berempat, kejar ular raksasa itu, panahnya sudah hampir habis. Bunuh ular itu dan ambilkan roh jahatnya, aku akan menangani kedua orang ini. Mao Fang berkata kepada keempat muridnya. Dia tidak hanya akan membunuh ular raksasa itu, dia juga akan membunuh kedua orang yang datang entah dari mana. Mencuri hasil jerih payahnya benar-benar tindakan mencari kematian. Kuning besar. Jiang Chen melirik sekilas ke arah Big Yellow. Dalam sekejap, tatapan penuh semangat muncul di mata Big Yellow. Dia segera bergerak, lalu dia menghalangi jalan di depan keempat murid Qingyi. Kau harus melewati anjing induk ini jika kau ingin mengejar ular raksasa itu. Kepala Big Yellow bergoyang maju mundur, dia memamerkan harga dirinya di depan orang-orang ini dengan tubuhnya yang sepanjang setengah meter. Dia sangat menggemaskan saat ini. Senjata terhebatnya saat ini adalah penampilannya yang lemah, dia bisa berpura-pura lemah, lalu melahap lawannya. Jika ada yang benar-benar menganggap Big Yellow sebagai anak anjing yang menggemaskan, akhir yang menghancurkan pasti akan terjadi. Sialan. Aku akan mencabik-cabik anjing terkutuk ini. Murid Wang tidak tahan lagi. Dengan ayunan tangannya, cambuk itu berubah menjadi ular berbisa dan mencambuk ke arah Big Yellow. Big Yellow tidak bergerak, dia membiarkan cambuk itu mengenai kepalanya. Tamparan. Percikan api beterbangan ke segala arah, dan tidak terjadi apa-apa pada Big Yellow. Murid Wang tercengang. Terlalu lemah. Sekarang giliran anjing utama. Big Yellow meraung keras. Ia melompat maju dan langsung muncul tepat di depan murid Wang. Meskipun tubuhnya masih kecil, kepalanya tiba-tiba menjadi besar. Dengan mulut terbuka lebar, ia memasukkan seluruh kepala murid Wang ke dalam mulutnya. Retak. Ah! Diikuti dengan teriakan memilukan, si kuning besar menggigit kepala murid Wang. Darah mengalir keluar dari lehernya, dan dia tewas di tempat. Apa? Menyaksikan apa yang baru saja terjadi, tiga murid lainnya menjadi sangat ketakutan. Mereka menatap si kuning besar yang brutal, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat membayangkan mengapa anjing ini begitu menakutkan. Seorang prajurit inti ilahi awal baru saja digigit sampai mati tanpa sempat melawan. Ketiga murid itu, dengan hati yang gelisah dan gemetar ketakutan, berjalan di belakang Mao Fang. Mustahil bagi mereka untuk mengejar ular raksasa itu dengan Big Yellow menghalangi jalan mereka. Sepertinya harapan mereka untuk mendapatkan roh iblis ular raksasa itu telah sirna. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh seorang murid dari sekte Qingyi? Anak-anak nakal, izinkan aku memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan esensi darah naga banjir, lalu aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang menyenangkan, dan membiarkan tubuhmu tetap utuh. Mao Fang berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Dia telah mengetahui tingkat kultivasi dari tiga orang di depannya, jadi dia tidak menganggapnya serius. Dalam benaknya, itu semua karena usaha kerasnya sehingga Jiang Chen mampu menangkap naga banjir. Karena baginya, naga banjir bagaikan anak panah di ujung lintasannya, setiap prajurit inti ilahi akan dengan mudah dapat membunuhnya. Biarkan aku memberimu kesempatan untuk hidup, segera pergi dari sini. Aku tidak pernah memberi kesempatan kedua kepada siapapun. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Haha, dasar bocah sombong. Sepertinya kau tidak tahu seberapa kuatnya aku. Karena kau tidak mau menyerahkan esensi darah, aku akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Mao Fang membuat ekspresi seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia hanya melambaikan tangannya dan melepaskan naga banjir bayangan yang terbuat dari energi yuannya. Naga banjir bayangan itu menyerang Jiang Chen. Jiang Chen mendengus dingin.
Niat membunuh terpancar dari matanya. Karena orang ini ingin bertindak gegabah, dia tidak akan bersikap sopan lagi. Jiang Chen meninju dengan kekuatan yang sangat besar. Tinjunya bertabrakan dengan naga banjir yang gelap, menyebabkannya hancur bersamaan dengan suara retakan. Naga itu langsung dihancurkan oleh Jiang Chen. Mao Fang adalah seorang jenius inti ilahi akhir, dia bukanlah seseorang yang dapat dibandingkan dengan para prajurit inti ilahi akhir biasa. Jika dia dalam kondisi prima, Jiang Chen mungkin akan kesulitan membunuhnya, tetapi sayang sekali, Mao Fang terluka parah oleh serangan balik putus asa dari naga banjir. Jiang Chen juga membentuk 100 tanda naga lainnya setelah meninggalkan Sekte Hitam, menyebabkan jumlah total tanda naganya menjadi 1.100. Karena semua ini, Mao Fang bukanlah tandingan Jiang Chen. Apa? Mao Fang sangat terkejut. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Serangan Jiang Chen membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Mati sekarang. Mao Fang menggertakkan giginya karena marah. Dia mengayunkan pedang panjang di tangannya, melepaskan sinar energi yang terbang ke arah Jiang Chen. Jiang Chen mengangkat tangannya dan melepaskan True Dragon Palm. Dengan menggunakan cakar naga, dia meraih pedang panjang Mao Fang, lalu dengan paksa menarik pedang panjang itu dari tangan Mao Fang. Jiang Chen bergerak secepat kilat. Dia mengambil pedang panjang itu dan memutarnya, mengarahkan ujung tajamnya ke tenggorokan Mao Fang. Jangan-jangan bunuh aku. Aku dari Sekte Qinyi. Mao Fang bisa merasakan ancaman kematian yang berbahaya. Namun sayang, sebelum dia bisa menyelesaikan pidatonya, pedang panjang itu menembus tenggorokannya. Kau benar-benar membunuh murid senior Mao Fang. Keterlaluan, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh murid dari Sekte Qinyi? Tidak mungkin kau bisa lolos dari perburuan kami. Murid perempuan itu berseru kaget. Meskipun dia mengancam Jiang Chen, suaranya bergetar hebat. Big Yellow, bunuh mereka semua. Jiang Chen tidak memandang ke arah 3 murid tersisa dari Sekte Qinyi, dia hanya memerintahkan Big Yellow untuk membunuh mereka, dengan nada acuh tak acuh.